Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwan fillah, azakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Taysir Karimir Rahman Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih pada ayat yang ke-56 surah Al-A'raf. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendahkan hati kita, menundukkan hati kita, dan dengan suara yang pelan, suara yang lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi setelah memperbaikinya. Wad'u khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan harap. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Salawatullah. Kita ulangi sedikit dari ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ard. Allah mengatakan janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Bi amalil ma'asi, dengan amalan kemaksiatan. Orang yang melakukan amalan kemaksiatan dia telah melakukan kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, setelah kalian memperbaikinya, bi ta'at, dengan ketaatan-ketaatan. Memperbaiki keadaan bumi yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ma'asi tufsidul akhlaqa wal a'mala wal arzaq. Sesungguhnya kemaksiatan merusak akhlak, amalan-amalan, dan rizki. Nah, sehingga ayat yang kita bacakan tadi, wala tufsidu fil ardi, ini maknanya umum. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, umum dengan kemaksiatan dikarenakan kemaksiatan yang merusak akhlak, amalan, dan rizki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini merusak keadaan bumi. Nah, kama ana ta'at tuslihu biha al-akhlaq. Sebagaimana ketaatan tuslihu biha al-akhlaq, memperbaiki akhlak wal a'mal wal arzaq. Amalan-amalan dan rizki. Wa ahwala dunya wal akhirah, dan memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Dengan ketaatan. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala makna ayat wala tufsidu fil ardi bi amalil ma'asi ba'da islahiha bi ta'at. Membuat kerusakan di bumi ini dengan melaksanakan kemaksiatan. Dan memperbaiki di bumi ini dengan melaksanakan ketaatan. Nah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan harap.
ay khaufan min iqabihi wa tama'an fi sawabihi. Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan berharap terhadap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tama'an fi qabuliha, berharap diterimanya doa atau ibadah yang dia lakukan. Wa khaufan min raddiha, dan dia khawatir ditolak ibadah atau doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan inti ibadah. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala belum menyebutkan bahwasanya madarul ibadah, inti ibadah dibangun di antara 3 perkara. Nah, al-khauf, wal-roja, wal-mahabbah. Rasa takut, rasa harap, dan rasa kecintaan. Ketika kita beribadah harus ada 3 perkara ini. Seseorang yang beribadahnya hanya dikarenakan takut saja, maka seperti ibadahnya orang-orang khawarij. Nah, seorang yang ibadahnya hanya dikarenakan harap saja, seperti orang-orang murji'ah. Dan seorang yang ibadahnya hanya dikarenakan mahabbah saja, kecintaan saja, seperti orang-orang sufiyah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, hendaklah ketika beribadah terkumpul 3 perkara ini. Al-khawf, wal-roja, wal-mahabbah. Rasa takut, rasa harap, dan dibangun di atas kecintaan. Nah, baik dalam berdoa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, wad'uhu khawfa wa tama'ah, dan doa di sini masuk ke dalamnya doa ibadah dan doa masalah. Baik tatkala kita beribadah secara umum, ibadah apa saja, hendaklah ada rasa takut dan harap. Begitu juga dalam berdoa, ada rasa takut dan rasa harap. Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap diterimanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimanya ibadah yang dia lakukan, dan takut dari ditolaknya ibadah yang dia lakukan. Nah, sehingga kalau kita ada sifat ini ketika beribadah, nah, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan tidak khawatir ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La du'a 'abdin mudallin 'ala rabbih qad a'jabathu nafsuhu wa najala nafsuhu fawqa manzilatihi aw du'a man huwa ghafil lahin. Nah, tidak ada doa seorang hamba yang dia merendahkan diri kepada Rabb-nya, kemudian dirinya takjub, wa najala nafsahu fawqa manzilatihi, dan menundukkan dirinya di atas kedudukannya, atau doa orang yang dalam keadaan lalai dan lengah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap dan dalam keadaan kita takut. Bukan doanya seorang hamba, nah, kemudian ala rabbih, yang merendahkan Rabb-nya. Atau seorang hamba yang berdoa itu takjub terhadap dirinya. Atau seorang hamba yang ketika berdoa menempatkan dirinya di atas kedudukannya. Atau doanya seorang hamba yang dalam keadaan lengah dan lalai. Jangan seperti itu. Karena ketika kita berdoa, hendaklah dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa seperti orang yang kita sebutkan tadi. Nah, orang yang takjub terhadap dirinya. Nah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang lalai dalam berdoanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas ucapan yang dia
ucapkan. Nah, hanya sebatas lisan yang dia lontarkan. Nah, tidak ada di dalamnya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan demikian. Sehingga Allah tegaskan, wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasil ma dzakarahu Allah min adabid du'a. Yang jelas apa yang Allah sebutkan di antara adab-adab berdoa, al-ikhlasu fihi lillahi wahdah. Yang pertama, ikhlas di dalam berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa dikatakan ad-du'a huwal ibadah? Doa ini adalah ibadah. Dan syarat diterima ibadah di antaranya ikhlas. Nah, sehingga ketika kita berdoa, ikhlaskan. Nah, ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian sebagai orang yang doanya khusyuk, ya. Atau bukan untuk mendapatkan pujian sebagai orang yang apabila berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas ketika berdoa. Nah, orang yang tidak ikhlas dalam berdoa ini termasuk orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, sombong dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Nah, disebutkan para ulama, di antara sombong dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sombong dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ikhlas dalam berdoa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sama sekali tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang sombong, ya. Sehingga adab ketika kita berdoa, yang pertama ikhlas. Mengikhlaskan dalam berdoa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, lianna dzalika yatadammanuhu al-khafiyyah wa ikhfa'uhu wa israruhu wa an yakuna al-qalbu khaifan tami'an la ghafilah. Dikarenakan dengan keikhlasan tersebut, ya, mengandung al-khafiyyah. Nah, dengan berlemah lembut. Nah, sebagaimana dalam ayat sebelumnya, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah. Nah, dalam keadaan berlemah lembut, ya, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Wa ikhfa'uhu wa israruhu. Ya, dia menyembunyikannya dan merahasiakannya. Nah, wa yakuna al-qalbu khaifan tami'an la ghafilan. Adab yang kedua, hatinya ketika berdoa dalam keadaan takut dan berharap, tidak dalam keadaan lalai. Nah, tidak dalam keadaan lalai. Wala aminan wala ghairu mubalin bil ijabah. Dan jangan dalam keadaan dia tidak percaya, nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Wala ghairu mubalin bil ijabah. Dan tidak dalam keadaan tidak memperdulikan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam keadaan yang takut dan yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai ketika kita berdoa. Nah, dan jangan tidak memperdulikan, nah, pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika berdoa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa kita. Ya. Ya, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ihsani du'a, dan ini di antara bentuk yang dianjurkan atau kebaikan dalam berdoa. Nah, di antara adab-adabnya. Fa innal ihsan fi kulli ibadatin badalul juhdi fiha. Dikarenakan berbuat kebaikan dalam semua ibadah merupakan mengerahkan kemampuan
di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dan dalam semua ibadah hendaklah kita berbuat ihsan. Nah, dalam artian kita mengarahkan semua kemampuan kita untuk baik di dalam ibadah tersebut. Begitu juga dalam berdoa. Hendaklah kita mengarahkan kemampuan kita. Nah, untuk baik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya berdoa disebutkan tadi di antaranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam suara yang lemah lembut. Nah, dan juga dalam keadaan tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Dalam keadaan dia takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk ihsan di dalam berdoa. Fa innal ihsan fi kulli ibadatin badlul juhdi fiha wa ada'uha kamilatan la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Dan menunaikan secara sempurna. Tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Nah, ini bentuk ihsan dalam ibadah. Sekali mengarahkan kemampuan dalam ibadah tersebut. Yang berikutnya menunaikannya dengan sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Biwajhin minal wujuh. Dari satu sisi pun. Dari sisi-sisi yang ada. Nah, berusaha. Supaya sempurna ibadahnya. Nah. Walihada qal. Oleh karena Allah mengatakan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Fi ibadatillah. Berbuat kebaikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhsinina ila ibadillah. Yang berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum. Nah, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dan ihsan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kalau tidak bisa demikian, yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Dan artian ibadah yang dibangun di atas ketakutan dan juga harap. Nah, rasa harap kepada Allah, ya, seakan-akan Allah melihatnya. Sehingga penuh dengan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Sehingga dibangun di atas rasa al-khawf. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba kalau merasa demikian, merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah yang dilakukan. Nah, atau derajat lebih tinggi lagi, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha untuk menunaikan ibadah tersebut dengan sempurna. Nah, dan dia akan mengerahkan kemampuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya. Nah, ini yang dimaksud dengan ihsan di dalam beribadah. Yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya kita berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Nah, tunaikan berbagai macam bentuk ibadah. Baik sifatnya berdoa, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, haji, dan yang lainnya. Hendaklah kita menunaikan dengan sebaik-baiknya. Dasarnya dengan ikhlas mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh rasa harap, diiringi dengan takut dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya dengan sempurna. Nah, dan juga ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fakullama kana al-'abdu aktsaru ihsanan kana aqrabu ila rahmati rabbih. Maka setiap hamba bertambah banyak ihsannya, bentuk kebaikannya, maka semakin dekat terhadap rahmat Rabb-nya. Nah, semakin banyak perbuatan ihsan yang dia lakukan. Baik ihsan dalam beribadah kepada Allah atau ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rabbu qariban minhu bi rahmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala pun dekat dengannya dengan rahmatnya. Nah, ya, orang yang berbuat ihsan tadi kita sebutkan aqrab ila rahmati rabbih, dekat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun dekat kepadanya dengan rahmatnya tersebut. Nah, dan dekatnya Allah di sini bukanlah dekat dalam bentuk zatiyah. Nah, tapi dekat dalam bentuk pertolongannya, pengukuhannya, bantuannya, dan yang semisalnya. Wa fi hadza min al-hasi al-ihsani ma la yakhfa. Maka dalam ayat ini mengandung hasungan untuk berbuat ihsan, tidak tersamarkan lagi. Ya. Tidak tersamarkan dalam ayat ini hasungan untuk berbuat kebaikan. Nah, baik ihsan dalam ibadah kepada Allah atau ihsan di dalam berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ayat yang ke-56. Ya, sekali lagi, wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ba'da islahiha, setelah kalian memperbaikinya dengan apa? Dengan ketaatan. Nah, perintah untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dikatakan kemaksiatan, kita sebutkan tadi, merusak keadaan bumi. Nah, merusak akhlak, ya, merusak amalan, bahkan bisa merusak rezeki. Sebab tertahannya rezeki. Nah, di antaranya kemaksiatan. Nah, sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kemaksiatan. Wad'uhu khawfa wa tama'a. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Ini pun di antara adab ketika kita berdoa. Berdoa dalam keadaan takut dan harap. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan harap ini tidak menafikan keikhlasan. Ya, tidak menafikan keikhlasan. Nah, dikatakan sebagian orang mengatakan kalau berdoa itu ikhlas atau ibadah itu ikhlas, gak usah takut kepada neraka. Gak usah dia mengharapkan surga. Ikhlas saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan ini ucapan yang tidak benar. Nah, rasa takut terhadap siksa Allah, api neraka, berharap terhadap rahmat Allah, surga, ini tidak menafikan keikhlasan. Nah, ya. Bahkan ini bagian daripada keikhlasan. Dalam keadaan dia takut kepada Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat Allah katakan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, baik berbuat kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukannya secara sempurna, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam berdoa. Dalam berdoa, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Ya. Kebanyakan kita lalai dalam berdoa. Nah, lisan kita mengucapkan doa ini, doa itu, tapi hati kita lalai. Tidak memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita memintanya dengan tergesa-gesa. Nah, dalam artian tatkala doa kita belum dikabulkan, ada ungkapan, kenapa doa saya belum dikabulkan juga. Ini tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Kadang-kadang seseorang berdoa dalam keadaan dia ragu akan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kurang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dalam berdoa. Ya. Maka hendaklah kita berbuat baik dalam berdoa. Di antara tadi. Dengan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam keadaan lalai hati kita. Ya. Berdoa dengan penuh semangat tadi. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Tunjukkan kita itu hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan di antara bentuk butuhnya kita dan bersungguh-sungguhnya kita dalam berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarruan. Kita merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus-menerus dalam berdoa. Dalam keadaan kita berlemah lembut. Nah, tidak mengeraskan dengan bacaan yang melampaui batas. Nah, khawatir menjadi riya. Ya. Akan tapi dalam keadaan dia
khufiyah, berlemah lembut. Nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara adab-adab ketika kita berdoa yang hendaknya kita perhatikan. Nah, jangan tadi lisan kita mengucapkan doa sementara hati kita lalai, tidak memahami apa yang kita ucapkan. Nah, hendaklah dengan hati yang takut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan juga melaksanakan adab-adab yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir ayat yang ke-50. Nah, Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Ya, ya. Di satu ayat kan ada berdoalah kepadaku dan saya akan aku kabulkan untukmu. Kemudian bahwa setiap perbuatan hamba itu sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Anda pernah baca di jaringan WhatsApp, entah benar entah nggak, disebutkan di situ apabila seorang hamba itu dimudahkan untuk berdoa, misalkan dalam doanya itu meminta jannah kepada Allah, apakah itu merupakan salah satu dari semacam korinah bahwa Allah menghendaki hamba tersebut untuk masuk ke dalam jannah, dalam ketika di dunia Allah beri taufik hamba tersebut untuk berdoa meminta jannah. Gimana? Barakallahu fikum. Yang jelas antara kaitan doa dengan takdir. Nah, telah kita sebutkan bahwa seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan kemudahan taufik kepadanya untuk melaksanakan ibadah tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas hamba ini kita nggak mengetahui bagaimana takdir kita, bagaimana rezeki kita, bagaimana ajal kita dan sebagainya. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, dan kenapa kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah tersebut. Adapun urusan takdir kita bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkannya. Nah, ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Nah, berkenaan dengan takdir, kaitan takdir dengan doa. Ya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun sebagian ada yang mengatakan, nah, kalau kita berdoa, maka catatan yang ada di malaikat ini yang berubah katanya. Jadi kalau catatan di Lauhul Mahfuz ini tidak berubah sama sekali. Ya. Al-Muhim tadi kita sebutkan, ya. Yang jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Nah, dan kita akan mengetahui bagaimana takdir kita ini. Nah, kita tetap terus dan semangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Kaitan doa dengan takdir, kaitan menyambung silaturahim dengan takdir kematian, yang kadang-kadang seperti itu. Nah, biasanya yang diperintahkan oleh Rasulnya kita laksanakan. Nah, ada urusan bagaimana takdir kita nanti, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bimbang, tidak bingung. Nah, sebagian orang menyerahkan atau menyerahkan dirinya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, gimana takdir saja. Nah, dalam keadaan dia tidak melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan tidak menjauhi sebab-sebab mendapatkan kecelakaan. Tapi dia mengatakan serahkan saja kepada takdir. Ini salah. Ya. Jika manusia diberikan tadi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun semuanya telah ditakdirkan, tapi Allah memberikan kemampuan dan kehendak bagi manusia dan pilihan. Sehingga dengan kemampuan tadi, manusia bisa memilih mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia tinggalkan. Allahu a'lam. Nah, alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.